Kitab Adab Tilawah Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada segala hambanya, dengan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan dan kitabnya yang diturunkan yang tidak datang kepadanya kesalahan dari pihaknya dan dari pihak makhluknya turun dari yang maha bijaksana dan maha terpuji sehingga meluaslah kepada ahli pikir, jalan ibarat dengan apa yang di dalamnya, dari segala cerita dan berita. Dan teranglah dengan dia jalan bagi perjalanan yang benar dan lurus, dengan apa yang diuraikan di dalamnya, dari hukum-hukum. Dan kitab itu memisahkan antara halal dan haram. Maka dia adalah terang benderang dan cahaya. Dengan dia terlepas dari tipuan dan padanya obat untuk apa yang di dalam dada. Barang siapa menyalahinya dari orang-orang yang kasar, niscaya dibinasakan oleh Allah. Dan barang siapa menuntut ilmu pada lainnya niscaya disesatkan oleh Allah. Al-Quran itulah tali Allah yang kokoh dan cahayanya yang nyata, talinya yang kuat dan perpegangan yang sempurna. Dia itu meliputi dengan yang sedikit dan yang banyak, yang kecil dan yang besar, tidak akan habis-habis keajaibannya, tidak akan berkesudahan keganjilannya. Tidak diliputi oleh pembatasan dengan segala faedahnya pada ahli ilmu pengetahuan. Dan ia tidak diburukan oleh banyak ulangan pada ahli tilawah. Al-Quranlah yang memberi petunjuk akan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Dan tatkala Al-Quran itu didengar oleh jin, lalu senantiasalah mereka menoleh kepada kaumnya, memberi peringatan. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, memberi petunjuk kepada kebenaran, lalu kami beriman dengan dia dan tidak kami mempersekutukan Tuhan kami dengan seseorang. Maka tiap-tiap orang yang beriman kepadanya, niscaya memperoleh taufik dan barang siapa berkata-kata dengan Al-Quran maka benarlah dia. Dan barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, maka ia memperoleh petunjuk dan barang siapa berbuat sepanjang Al-Quran maka ia memperoleh kemenangan. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan peringatan Al-Quran itu dan sesungguhnya kami penjaganya. S15 Al-Hijr ayat 9. Sebagian dari sebab-sebab penjagaannya, penghafalannya di dalam hati dan mashaf-mashaf, ialah berkekalan membacanya dan rajin mempelajarinya, serta melaksanakan adab-adab dan syarat-syaratnya. Dan menjaga apa yang di dalamnya dari segala amalan batin dan adab zahir. Yang demikian itu, tak boleh tidak daripada penjelasan dan penguraian. Dan terbukalah segala maksudnya itu dalam 4 bab. Bab pertama, tentang kelebihan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Bab kedua, tentang adab tilawah pada zahir. Bab ketiga, tentang amalan-amalan batin ketika tilawah. Bab keempat, tentang pemahaman dan penafsiran Al-Quran dengan pendapat pikiran dan lainnya. Bab pertama, tentang kelebihan Al-Quran dan Ahlul Quran dan pencelaan terhadap orang-orang yang teledor pada tilawahnya, membacanya. Kelebihan Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian ia melihat bahwa ada seseorang yang diberikan, lebih utama daripada yang diberikan kepadanya, maka sesungguhnya ia telah mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah diantara yang memberi syafaat, yang lebih utama kedudukannya pada Allah Ta'ala, daripada Al-Quran. Tidak Nabi, tidak malaikat dan tidak lainnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau adalah Al-Quran itu dalam kulit yang tidak disamak ihab, niscaya dia tidak disentuhkan api. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
yang terutama ibadah umatku, ialah tilawah, membaca Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula, sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar membaca surat ke-20 Taha dan surat Yasin sebelum ia menjadikan makhluk 1000 tahun. Maka tatkala para malaikat mendengar Al-Quran, lalu mengatakan, berbahagialah umat yang diturunkan ini kepada mereka. Berbahagialah hati yang menghafalkan ini. Berbahagialah lidah yang menuturkan dengan ini. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik kamu, ialah barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, barang siapa menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, daripada berdoa dan meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya pahala yang lebih utama bagi orang-orang yang bersyukur. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan pada hari kiamat di atas bukit kecil dari kesturi hitam, tiada menyusahkan mereka oleh kegundahan dan tiada menimpa akan mereka oleh hisab dan amalan, sehingga diselesaikan apa yang diantara manusia, orang yang membaca Al-Quran, karena mengharap wajah Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar dan orang yang mengimami suatu kaum dan kaum itu suka kepadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Quran, ialah ahlullah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati itu berkarat, seperti berkaratnya besi. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah membersihkannya? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran dan mengingati mati. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih bersangatanlah perhatian Allah kepada pembaca Al-Quran, daripada orang yang mempunyai penyanyi kepada penyanyinya. Menurut Atsar, di antara lain, berkata Abu Umamah Al-Bahili, bacalah Al-Quran dan janganlah tertipu kamu oleh mashaf-mashaf yang bergantungan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada mengazabkan hati yang menjadi karung Al-Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, apabila kamu menghendaki ilmu pengetahuan, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Berkata Ibnu Mas'ud pula, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kamu diberikan pahala dengan tiap-tiap huruf daripadanya 10 kebaikan. Sesungguhnya aku tiada mengatakan satu huruf itu alif lem mim, tetapi alif 1 huruf, lem 1 huruf dan mim 1 huruf. Berkata Ibnu Mas'ud pula, tidaklah bertanya seorang kamu tentang dirinya, melainkan tentang Al-Quran. Kalau ia mencintai dan menajubkannya akan Al-Quran, maka dia mencintai akan Allah SWT dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ia memarahi akan Al-Quran, maka dia itu memarahi akan Allah SWT dan Rasulnya. Berkata Amr ibnul Ash, tiap-tiap ayat dalam Al-Quran adalah 1 derajat dalam sorga dan 1 lampu dalam rumahmu. Berkata Amr ibnul Ash pula, barang siapa membaca Al-Quran, niscaya masuklah kenabian nubuah di antara kedua lembungnya. Hanya tidak diturunkan wahyu kepadanya. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, niscaya lapanglah penghuni rumah itu, banyaklah kebajikannya, datanglah kepadanya malaikat dan keluarlah daripadanya setan-setan. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya kitabullah, azza wa jalla, niscaya sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikannya, keluarlah daripadanya malaikat dan datanglah kepadanya setan-setan. Berkata Ahmad bin Hanbal, aku bermimpi Allah azza wa jalla, yang maha mulia dan maha besar di dalam tidur, maka aku bertanya, wahai Tuhanku,
Apakah yang lebih utama, yang didekati dengan itu oleh orang-orang yang mendekati Al-Mutakaribun kepadamu? Menjawab Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, dengan kalamku perkataanku, wahai Ahmad. Berkata Ahmad bin Hanbal, lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, dengan mengerti atau tanpa mengerti? Menjawab Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, dengan mengerti atau tanpa mengerti. Berkata Muhammad bin Ka'b al-Qurdi, apabila manusia mendengar Al-Quran daripada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar pada hari kiamat, maka seakan-akan mereka itu belum pernah sekali-kali mendengarnya. Berkata Al-Fudlail bin Iyad, seyogialah bagi seorang pembawa Al-Quran, bahwa tak ada keperluannya kepada seseorang dan kepada khalifah-khalifah dan orang-orang yang di bawahnya. Maka seyogialah hajat keperluan manusia ramai ada padanya. Berkata Al-Fudlail pula, pembawa Al-Quran, ialah pembawa bendera Islam. Maka tidak wajarlah ia bersenda gurau bersama orang yang bersenda gurau, tidaklah ia lupa bersama orang yang lupa dan tidaklah ia berbuat yang sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia, karena mengagungkan hak Al-Quran. Berkata Sufyan Ats-Tsuri, apabila seseorang membaca Al-Quran, niscaya malaikat mencium di antara dua matanya. Berkata Amr bin Maimun, barang siapa membaca mashaf Al-Quran ketika bersalat subuh, lalu membaca daripadanya 100 ayat, niscaya ia ditinggikan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar seperti amal seluruh penduduk dunia. Dan diriwayatkan bahwa Khalid bin Uqbah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan dan memberi kepada kerabat-kerabat. Lalu Khalid berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulangilah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya. Kemudian berkata Khalid, demi Allah sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai kemanisan, padanya kecantikan, bawahnya berdaun dan atasnya berbuah dan tidaklah ini dikatakan oleh manusia. Berkata Al-Hasan, demi Allah, tidaklah selain dari Al-Quran yang kaya dan tidaklah sesudahnya yang di atas. Berkata Al-Fudlail, barang siapa membaca akhir surat ke-59 Al-Hasyr ketika pagi-pagi hari, kemudian ia meninggal pada hari itu, niscaya dicapkan baginya dengan kep orang-orang syahid. Dan barang siapa membacanya ketika sore-sore hari, kemudian ia meninggal pada malamnya niscaya dicapkan baginya dengan kep orang-orang syahid. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah 59 Al-Hasyr ayat 22, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah 59 Al-Hasyr ayat 23, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah 59 Al-Hasyr ayat 24. Berkata Al-Qasim bin Abu Rahman, aku bertanya kepada sebahagian orang-orang yang kuat beribadah, tidaklah di sini seseorang yang dapat menjadi teman rapat. Lalu orang tadi mengambil Al-Quran dan meletakkan di atas pangkuannya, seraya berkata, ini. Berkata Ali bin Abi Thalib,
3 perkara menambahkan pemeliharaan badan dan menghilangkan dahak, bersugi, berpuasa dan membaca Al-Quran. Tentang celaan orang-orang yang lalai. Berkata Anas bin Malik, banyaklah pembaca Al-Quran dan Al-Quran itu mengutuknya. Berkata Maisarah, yang asing itu, ialah Al-Quran pada mulut orang zalim. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, malaikat Zabaniyah itu lebih cepat kepada para pembaca Al-Quran yang mendurhakai Allah yang maha mulia dan maha besar, daripada para penyembah berhala ketika mereka itu mendurhakai Allah sesudah membaca Al-Quran. Berkata sebagian ulama, apabila seorang anak Adam membaca Al-Quran, kemudian mencampurkannya dengan perkataan lain, kemudian kembali lalu membaca lagi, niscaya dikatakan kepadanya, mengapakah engkau begitu dengan kalam kata-kataku? Berkata Ibnu Ramah, aku menyesal atas hafalanku akan Al-Quran, karena sampai kepadaku, bahwa teman-teman Al-Quran itu ditanyakan tentang apa yang ditanyakan nabi-nabi daripadanya, pada hari kiamat. Berkata Ibnu Mas'ud, seyogialah bagi seorang pembawa Al-Quran, mengenal dengan malamnya apabila manusia itu tidur dan mengenal dengan siangnya, ketika manusia itu berlebih-lebihan. Dengan kesusahannya, apabila manusia itu bersuka-sukaan, dengan tangisnya, apabila manusia itu tertawa-tawa, dengan diamnya, apabila manusia itu masuk dalam pembicaraan dan dengan khusyuknya, apabila manusia itu sombong. Dan seyogialah bagi seorang pembawa Al-Quran, berkeadaan tenang dan lemah lembut. Dan tidak wajarlah berkeadaan tegang, pemarah, memekik-mekik, membuat keributan dan bersikap keras sebagai besi. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan yang menjadi munafik dari umat ini, ialah qurra'nya, para ahli bacaan Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, di mana ia melarang engkau dari perbuatan maksiat. Maka kalau ia tidak melarang engkau dari perbuatan maksiat itu niscaya tidaklah engkau membacakannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan barang yang diharamkannya. Berkata sebahagian salaf, sesungguhnya seorang hamba Allah, memulai suatu surat dari Al-Quran, maka berdoa para malaikat kepadanya sampai selesai ia dari surat itu. Dan sesungguhnya seorang hamba memulai suatu surat dari Al-Quran, maka para malaikat mengutukinya, sampai selesai ia dari surat itu. Maka ditanyakan kepada salaf tadi, mengapakah demikian? Lalu ia menjawab, apabila hamba itu menghalalkan yang dihalalkan surat tersebut dan mengharamkan yang diharamkannya, maka berdoalah para malaikat kepadanya. Dan kalau tidak demikian, maka para malaikat itu mengutuknya. Berkata sebahagian ulama, sesungguhnya seorang hamba yang membaca Al-Quran, lalu mengutuk dirinya sendiri. Dan ia tidak tahu, seraya membaca, ketahuilah kutukan Allah itu ke atas orang-orang zalim. S11 Hud ayat 18. Dan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dan ketahuilah, kutukan Allah itu ke atas orang-orang pendusta, sedang ia sebahagian daripada mereka. Berkata Al-Hasan, sesungguhnya kamu membuat pembacaan Al-Quran itu beberapa jarak jauh dan kamu jadikan malam itu unta. Maka kamu mengendarai unta itu, lalu kamu menempuh dengan dia jarak-jarak jauhnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, memandang Al-Quran itu surat-surat dari Tuhannya. Maka mereka memahamkannya pada malam dan melaksanakannya pada waktu siang. Berkata Ibnu Mas'ud, diturunkan Al-Quran kepada mereka supaya diamalkannya. Lalu mereka membuat pelajarannya amalan. Sesungguhnya seseorang daripada kamu,
hendaklah membaca Al-Quran dari permulaannya, Fatihah, sampai kepada kesudahannya, Khatimah. Apa yang dihilangkan daripadanya sesuatu huruf, sesungguhnya ia telah menghilangkan amalan dengan huruf itu. Pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadits yang diriwayatkan oleh Jundub tersebut, sesungguhnya kami telah hidup pada masa yang panjang dan seorang dari kami diberikan iman sebelum Al-Quran. Maka diturunkan suatu surat kepada Muhammad lalu dipelajarinya yang halal, yang haram, yang menyuruh dan yang melarang serta apa yang sewajarnya ia berdiri padanya daripada surat itu. Kemudian, sesungguhnya aku melihat beberapa orang yang diberikan Al-Quran kepada salah seorang daripada mereka sebelum iman. Maka dibacakannya apa yang ada di antara permulaan kitab Fatihah kitab, sampai kepada kesudahannya, khatimahnya, di mana ia tiada mengetahui apa yang menyuruhnya dan apa yang melarangnya, dan tidak mengetahui apa yang sewajarnya ia berdiri padanya daripada kitab itu, yang dihamburkannya yang dibacanya itu seperti menghamburkan kurma busuk. Dan tersebut dalam Taurat, hai hambaku, adakah tidak engkau malu padaku, datang kepadamu sebuah kitab dari sebahagian saudaramu dan engkau di jalan sedang berjalan. Lalu engkau berpaling dari jalan itu, seraya duduk karena kitab tersebut, membacanya dan memahaminya huruf demi huruf, sehingga sedikitpun daripadanya tiada luput bagimu. Dan ini kitabku, yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah, berapa banyak aku terangkan di dalamnya penjelasan bagimu dan berapa banyak aku ulang-ulangi di dalamnya kepadamu, supaya engkau perhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian engkau berpaling dari kitab itu. Adakah aku ini lebih hina padamu dari sebahagian saudaramu itu? Hai hambaku, duduk kepadamu sebahagian saudaramu, lalu kamu terima dia dengan seluruh perhatianmu dan engkau perhatikan segala perkataannya dengan sepenuh hatimu. Kalau ada orang lain yang berkata atau dirintangi engkau oleh suatu perintang daripada mendengar perkataannya, niscaya engkau isyaratkan kepadanya supaya ia berhenti daripada berkata-kata. Dan adalah aku menghadapkan diri kepadamu dan bercakap-cakap dengan kamu, sedang kamu berpaling daripadaku dengan hatimu. Apakah engkau jadikan aku lebih hina padamu daripada sebahagian saudaramu? Bab kedua, mengenai yang luar dari adab membaca, yaitu 10 perkara. Pertama, tentang keadaan pembaca, yaitu ia di dalam wudhu, bersikap di dalam keadaan adab dan tenang, baik ia berdiri atau duduk, menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak duduk secara melipatkan kedua tapak kaki di bawah kedua paha, mutarabi. Tidak duduk secara bertekan, mutaki, dan tidak duduk secara sombong. Dan adalah duduknya dengan sendirian itu, seperti duduknya di hadapan guru. Keadaan yang paling utama, ialah membaca Al-Quran itu di dalam salat dengan berdiri dan adalah itu di dalam masjid. Maka itulah amalan yang paling utama. Kalau membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu, dan dia sedang berbaring di atas tikar, maka baginya keutamaan juga, tetapi kurang dari yang tadi. Berfirman Allah Ta'ala, orang-orang yang mengingati Allah, ketika berdiri dan duduk, ketika berbaring dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. S3 Ali, Imran ayat 191. Maka Allah Ta'ala memujikan semuanya, tetapi mendahulukan berdiri pada mengingati Allah, kemudian duduk, kemudian mengingati sambil berbaring. Berkata Alira, barang siapa membaca Al-Quran, di mana ia berdiri di dalam salat, niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap huruf itu 100 kebajikan. Dan barang siapa membacanya, di mana ia duduk di dalam salat, maka baginya dengan tiap-tiap huruf itu 50 kebajikan.
Dan barang siapa membacanya di luar salat, sedang dia berwudhu, maka 25 kebajikan. Dan barang siapa membacanya tanpa wudhu, maka 10 kebajikan. Dan apa yang dilaksanakan dengan mengerjakan ibadah pada malam hari, maka itu adalah lebih utama, karena lebih mencamkan bagi hati. Berkata Abu Dzar Al-Ghafari, bahwa banyaknya bersujud pada siang hari dan lamanya bangun mengerjakan ibadah pada malam hari, adalah lebih utama, afdal. Kedua, tentang jumlahnya pembacaan. Bagi para pembaca Qur'an, berbagai macam adat kebiasaan tentang membanyak dan menyingkatkan pembacaan. Sebahagian mereka, ada yang menyudahkan menghatamkan Al-Quran sehari semalam sekali. Sebahagian mereka, 2 kali. Dan sampailah sebahagian mereka kepada 3 kali. Dan sebahagian mereka, ada yang menghatamkan sebulan sekali. Dan yang lebih utama untuk menjadi perpegangan tentang jumlah tilawah itu, ialah sabda Rasulullah, barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 kali, niscaya ia tiada memahami akan Al-Quran itu. Yang demikian itu, karena lebih daripadanya, mencegah bagusnya tilawah tartil. Berkata Aisyah tatkala mendengar seorang laki-laki banyak benar salahnya pada pembacaan Al-Quran, bahwa orang itu tidaklah membaca Al-Quran dan tidak pula diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Amr supaya menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap 7 hari. Dan begitu pula, segolongan dari sahabat menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap Jumat, seperti Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'b direlai oleh Allah kiranya mereka itu semuanya. Tentang penghataman, adalah 4 tingkat penghataman dalam sehari semalam. Tingkat ini telah dimakruhkan oleh segolongan ulama, penghataman pada tiap-tiap bulan, di mana tiap-tiap hari itu adalah 1 juz daripada 30 juz. Dan ini, seolah-olah adalah bersangatan pendek, sebagaimana yang pertama itu bersangkutan banyaknya. Di antara kedua tingkat tadi, terdapat 2 tingkat yang sederhana, yang pertama, dalam seminggu sekali dan yang kedua dalam seminggu 2 kali, mendekati kepada 3. Dan yang lebih sunat, ialah menghatamkan sekali khatam pada malam dan sekali khatam pada siang. Dan menjadikan khataman siang itu hari Senin pada 2 rakaat salat subuh atau sesudahnya. Dan menjadikan khataman malam Jumat pada 2 rakaat maghrib atau sesudahnya. Supaya menghadap permulaan siang dan permulaan malam dengan khataman itu. Karena para malaikat berdoa kepadanya, kalau khatamannya pada malam, sampai kepada waktu subuh. Dan kalau khatamannya pada siang, sampai kepada waktu sore. Maka melengkapilah keberkatannya akan seluruh malam dan siang. Uraian tentang jumlah bacaan, adalah kalau ia dari orang-orang yang kuat beribadah, yang menempuh jalan amalan, maka tidak wajarlah berkurang dari 2 khataman dalam seminggu. Dan kalau ia dari orang-orang yang menempuh amalan hati dan berbagai macam pemikiran atau dari orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka tiada mengapa ia menyingkatkan dalam seminggu sekali. Dan kalau ia dari orang yang tembus pemikirannya tentang segala maksud Al-Quran, maka kadang-kadang mencukupilah dalam sebulan sekali, karena banyak keperluannya untuk membanyakkan mengulang-ulangi dan meneliti. Ketiga, tentang cara pembahagian. Adapun orang yang menghatam dalam seminggu sekali, maka dibagikan Al-Quran kepada 7 golongan. Adalah para sahabat menggolongkan Al-Quran kepada beberapa golongan. Diriwayatkan bahwa Utsman memulai malam Jumat dengan surat Al-Baqarah sampai kepada surat Al-Maidah. Malam Sabtu dengan surat Al-An'am sampai kepada surat Hud.
Malam Ahad dengan surat Yusuf sampai kepada surat Maryam. Malam Senin dengan surat Taha sampai kepada Tasin Mim, Musa dan Firaun. Malam Selasa dengan surat Al-Ankabut sampai kepada surat Sa'ad. Malam Rabu dengan surat Tanzil sampai kepada surat Ar-Rahman. Dan disudahinya, dihatamkannya pada malam Kamis. Adalah Ibnu Mas'ud membagi Al-Quran kepada beberapa bahagian, tidak menurut tertib susunan tadi. Ada orang yang mengatakan bahwa kumpulan Al-Quran itu 7. Kumpulan pertama adalah 3 surat. Kumpulan kedua adalah 5 surat. Kumpulan ketiga adalah 7 surat. Kumpulan keempat adalah 9 surat. Kumpulan kelima adalah 11 surat. Kumpulan keenam adalah 13 surat. Dan kumpulan ketujuh yang terurai adalah dari surat Ka'af sampai kepada penghabisan Al-Quran. Begitulah dibuat kumpulannya oleh para sahabat dan mereka membacanya adalah seperti yang demikian. Dan tentang itu terdapat hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebelum dibuat berbagi 1/5, 1/10, dan berjuz-juz. Maka yang selain ini adalah diada-adakan. Keempat, tentang penulisan. Disunatkan membaguskan penulisan dan penjelasan Al-Quran. Dan tiada mengapa dengan bertitik dan bertanda merah dan lainnya. Karena itu adalah penghiasan dan penjelasan serta pencegahan dari kesalahan dan tidak betul bacaan bagi orang yang membacakannya. Adalah Al-Hasan dan Ibnu Sirin menantang pembagian 1/5, 1/10, dan berjuz-juz. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim akan makruhnya titik-titik dengan warna merah dan mengambil upah atas perbuatan itu. Mereka mengatakan, lepaskanlah Al-Quran dari yang demikian. Berat dugaan bahwa mereka memandang makruh membukakan pintu ini, karena ditakuti membawa kepada mendatangkan penambahan-penambahan. Dan menutupkan pintu dan merindukan kepada penjagaan Al-Quran daripada menerobos kepadanya pengobahan. Apabila tiada membawa kepada yang dilarang dan telah tetap keadaan umat padanya, dengan menghasilkan bertambahnya pengetahuan, maka tiada mengapa. Dan tiada dilarang yang demikian, oleh adanya itu diada-adakan, sebab berapa banyak yang diada-adakan bid'ah itu, dipandang baik. Sebagaimana dikatakan mengenai mendirikan jamaah pada salat tarawih, di mana itu adalah sebahagian dari yang diada-adakan oleh Khalifah Umar Dan itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Sesungguhnya bid'ah yang diada-adakan yang tercela bid'ah masmumah, ialah yang bertentangan dengan sunnah yang lama atau hampir membawa kepada mengubahkannya. Sebahagian mereka mengatakan, aku membaca pada mashaf yang bertitik dan tidaklah aku membuatkan titik oleh diriku sendiri. Berkata Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir, adalah Al-Quran itu tidak bertanda mujarad di dalam mashaf-mashaf. Maka yang pertama kali diadakan mereka, ialah titik pada ba dan ta dan mereka mengatakan bahwa tiada mengapa yang demikian. Karena itu adalah nur baginya. Kemudian, sesudah itu, diadakan oleh mereka titik-titik besar pada penghabisan ayat. Lalu mereka mengatakan, bahwa tiada mengapa yang demikian, untuk mengenal permulaan ayat. Kemudian, sesudah itu, diadakan oleh mereka penghabisan khatimah dan permulaan Fatihah. Berkata Abu Bakar Al-Hasli, aku tanyakan Al-Hasan tentang memberi titik mashaf dengan warna merah. Maka beliau bertanya, apakah memberi titik mashaf itu? Aku menjawab, mereka melakukan pemakaian tata bahasa Arab. Lalu beliau berkata,
Adapun alhasil mereka melakukan pemakaian tata bahasa Arab Al-Quran itu, tiada mengapa. Berkata Khalid Al-Hadza, aku masuk ke tempat Ibnu Sirin, lalu aku melihat ia membaca pada mashaf yang memakai titik, padahal ia memandang makruh titik. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hajjaj yang mengadakan demikian itu. Dia mendatangkan para qori, Al-Qur'ah, sehingga mereka menghitung kata-kata Al-Quran dan huruf-hurufnya. Mereka menyamakan bahagian-bahagiannya dan membagikannya kepada 30 bahagian, juz, dan kepada bahagian-bahagian yang lain. Kelima, tartil, jelas bunyi tiap-tiap huruf pada pembacaannya. Itu disunatkan pada keadaan Al-Quran. Karena akan kami terangkan bahwa yang dimaksud dari pembacaan itu, ialah mengenangkan artinya tafakur. Dan tartil itu menolong kepada tafakur. Dan karena itulah, dijelaskan oleh Ummu Salmah akan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyifatkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bunyi huruf demi huruf. Berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dengan aku tartilkan dan aku pahamkan akan pengertiannya, adalah lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat-cepat. Berkata ia pula, sesungguhnya aku membaca surat Iza Zulzilat dan Al-Qariyah, dengan memahami artinya, adalah lebih aku sukai daripada membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan cepat-cepat. Ditanyakan Mujahid tentang dua orang yang masuk dalam salat, lalu lama berdiri keduanya di dalam salat itu sama, kecuali yang seorang membaca surat Al-Baqarah saja dan yang seorang lagi membaca Al-Quran seluruhnya, maka menjawab Mujahid, keduanya tentang pahala yang diperolehnya adalah sama. Ketahuilah bahwa tartil itu disunatkan, tidak untuk semata-mata bagi pemahaman artinya. Karena bagi seorang ajam bukan orang Arab yang tidak mengerti akan arti Al-Quran, disunatkan juga baginya tartil dan pelan-pelan dalam pembacaan. Karena yang demikian itu lebih mendekatkan kepada pemuliaan dan penghormatan dan lebih membekas di dalam hati, daripada cepat-cepat dan buru-buru. Keenam, menangis. Menangis itu disunatkan serta membaca. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jikalau tidak engkau menangis, maka berbuatlah menangis. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari golongan kami orang yang tiada berlagu dengan Al-Quran. Berkata Sholih Al-Mari, aku bermimpi membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, bagiku hai Sholih bacaan ini, tetapi mana tangisnya? Berkata Ibnu Abbasrah, apabila kamu membaca sajadah subhana, maka janganlah kamu bersegera sujud, sampai kamu menangis dahulu. Jikalau tidaklah menangis mata salah seorang daripada kamu, maka menangislah hatinya. Sesungguhnya jalan untuk memaksakan menangis, ialah mendatangkan kegundahan kepada hati. Maka dari kegundahan itu, timbullah tangis. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan kedukaan hati. Maka apabila kamu membacanya, lalu berduka citalah. Cara mendatangkan kedukaan hati, ialah memperhatikan akan apa yang ada di dalamnya, tentang berita menakutkan, janji azab karena durhaka, waid, segala macam janji dan perikatan yang diperpegangi. Kemudian, memperhatikan keteledoran tentang segala perintah dan larangannya. Maka dengan itu, sudah pasti, akan gundah hati dan menangis. Jikalau tidak datang kegundahan hati dan tangisan, sebagaimana datangnya pada orang-orang yang berhati suci bersih,
maka hendaklah menangis di atas ketiadaan kegundahan hati dan tangisan. Dan yang demikian itu adalah bahaya-bahaya yang paling besar. Ketujuh, memelihara akan hak-hak ayat. Apabila lalu pada ayat sajadah, niscaya bersujud. Dan begitu pula apabila mendengar dari bacaan orang lain, akan ayat sajadah, niscaya bersujud apabila bersujud orang yang membacanya. Dan janganlah sujud, kecuali berada dalam keadaan suci, berwudhu.